Ya, kalau di market itu isinya nunggu marketnya naik, nunggu marketnya turun ya, tergantung posisi cash, termasuk posisi portofolio kita. Even punya entry juga kita harus nunggu nunggu untuk profit or stop loss. Nah, teman-teman kalau bingung ya kira-kira market sekarang ini seperti apa ya? Kayaknya kayak ya, seperti jalan tapi nggak jalan, IHSG-nya naik turun nggak jelas, terus marketnya juga pedagangnya nggak gitu rame juga, nggak semenarik waktu Oktober November kemarin ya. Sebenarnya wajar ya teman-teman ya. Kalau kita pernah ikutin Aji Live kita beberapa kali kan sempat ya kita mention memang itu cycle ya. Jadi kalau kita lihat ya satu tahun berapa kali kita punya cycle ya. Sebenarnya kita kalau punya cycle satu tahun tuh kurang lebih ya ada sekitar 3 kali. Nah berarti minimal satu tahun kita mungkin akan ada crash mini ya, mini bukan crash gede ya, tapi maksudnya pullback lebih dalam itu sekitar 3 kali. Nah kapan sih kejadiannya? Biasanya kalau kita lihat ya bottoming dari IHSG itu di sekitar Oktober November ya, itu misalnya kalau kita bilang Oktober November bottom berarti peaknya kapan ya, sekitar Februari Maret, terus habis itu marketnya pause, April lagi naik lagi mungkin tapi cuma short term doang, dan habis itu Juli. Nah teman-teman kalau lihat hari ini udah tanggal berapa, 25 ya, 24 ya, mungkin teman-teman besok udah pada gajian. Nah kira-kira duitnya mau taruh kemana ya? Pesannya kalau teman-temannya bisa nyisikan untuk trading ya, sebenarnya teman-teman harus lihat nih market April Mei ini sebenarnya lumayan peak ya. Terus kita bisa lihat ya dari Maret pertengahan bulan itu ya udah mulai peak terus drop ya, mostly di drive karena big capsnya pada turun. Jadi kalau sekarang ya kalau teman-teman punya ini ya mungkin bisa masukin ke pasar uang atau mungkin masukin ke obligasi. Nah kenapa ke obligasi? Nah kita mau bicara dulu soal sentimen hari ini. Sentimen hari ini kan karena BI itu menaikkan suku bunga sekitar interest kurang lebih 25 basis points ya. Sebenarnya bagus atau enggak ya? Nah kita bisa lihat dari bagus dan jeleknya. Bagusnya sebenarnya buat apa? Ya kalau kemarin USD IDR kita itu kan melemah terus ya sampai level tertinggi berapa tuh, maksudnya terendah ya. Nah itu dilihat sama investor atau pelaku pasar ini kayak regulator ini maunya apa ya, regulator ini ada intervensi atau enggak, nah, atau sebenarnya regulator ini sebenarnya ngerti mau dibuat apa enggak. Tapi dengan kita pemerintah yaitu regulator itu menaikkan basis point 25 basis point, itu kita bisa melihat kalau ternyata pemerintah ini sedang intervensi atau sedang memberikan sebenarnya apa ya, kalau di teknikal itu ada support sama resisten. Minimal kita tahu supportnya nih sekarang karena pemerintah ternyata naikkan suku bunga 25 basis point tadi ya. Nah ini dilihat sama pelaku pasar lebih baik, makanya kalau seumpamanya ada sentimen ini bukan malah jadi jelek, malah sebenarnya memberikan inflow ke kita punya market. Nah tapi berapa lama inflownya? Oke, kita lihat ini bulan April udah tanggal 24 ya, besok 25 mungkin beberapa teman-teman udah gajian, terus tanggal 30 31 ya Mei biasanya lumayan market drop. Nah belum lagi nih, biasanya bulan Mei ini kan sell in May go away ya. Setidaknya orang-orang lebih antisipasi ke sana ya. Terus Juni biasanya libur sekolahan atau semuanya libur tengah tahun. Nah biasanya fund manager pada cash juga. Nah kalau kita memang percaya bulan Mei ini mostly drop, ya otomatis teman-teman antisipasinya adalah raise cash. Nah kalau semuanya teman-teman raise cash, apa berarti market itu jelek? Belum tentu. Karena kita bisa ngelihat dari sisi satu ya, waktu market turun, waktu kita pegang cash dan kita punya barang, kita bisa gampang masuk ke barang-barang yang murah. Nah, hari ini dengan adanya kenaikan basis point itu ada tadi pertanyaan di tempat kita. Jadi sebenarnya bagus nggak untuk emiten? Depends. Kalau seumpamanya dengan kenaikan 25 basis point itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata banks, sebenarnya bank-bank yang untuk kreditnya itu floating ya, biasanya kayak BMRI, BCA, mereka tuh bisa adjust bunganya ya otomatis, ya itu jadi margin buat dia. Makanya kalau dengan kenaikan ini malah justru memberikan sentimen positif buat BCA sama Mandiri ya, makanya BCA hari ini lumayan bagus juga ya naiknya. Nah terus
Kalau begitu, apakah emiten-emiten yang dengan kenaikan ini berarti interestnya termasuk tinggi nggak? Nah, teman-teman bisa lihat dari sisi ini juga. Dengan adanya kenaikan basis point ini, seenggak-enggaknya yang diekspektasikan adalah menjaga nilai USD dari kita ya, atau sebenarnya rupiah kita supaya nggak terlalu jelek juga. Nah, berarti apakah kalau rupiahnya terus melemah, US dollar terus tinggi atau stabil, itu pasti memberikan impact bagus buat company-company yang penerimanya berdasarkan dolar. Belum tentu teman-teman ya. Kalau ingat ya, kemarin zamannya komoditi itu kan US dollar naik terus ya. Terus ada view di mana atau ada angle di mana kalau naik berarti kan emiten yang kayak coal itu yang berdasarkan US dollar berarti kan dapat sentimen positif. Ya, tapi at some point begitu harganya kemahalan, orang-orang akan stop beli ya. Dengan stop beli ya, barangnya di oversupply. Kalau barang di oversupply ya, otomatis barangnya akan adjust price-nya ke bawah. Nah, itu satu view lagi. Nah, yang kedua, kalau kita memang lihat ya dari kenaikan suku bunga ini, terus habis gitu mungkin yang Mei ini pasar agak lesu. Nah, kita sebenarnya bisa lihat dari obligasi. Obligasi ini kalau kita lihat ya, nanti kita lihat chartnya ya. Obligasi ini sebenarnya yield-nya lumayan bagus juga ya, tinggi juga ya. Mereka cenderung naik. Nah, kalau begitu sebenarnya apakah bagus untuk obligasi? Nah, ini teman-teman ya, kita lihat ya, kita bulan Mei itu drop, terus Mei pada sell off, or Juni itu drop juga karena market pada libur, fund pada libur. Berarti kan nggak mungkin at some point harga barang itu turun terus, pasti harus beli, apalagi fund-fund yang punya reksadana saham ya, mereka harus subs kan. Nah, berarti barang-barang yang jalan ya barang-barang yang mungkin big caps ya, karena mungkin murah ya. Berapa lama? Nah, kita lihat ya, berkaca dari krisis-krisis sebelumnya ya, 98, 2008, terus kemarin COVID ya. Nah, biasanya ya kalau semuanya market lagi drop itu recovery-nya kurang lebih 2-3 bulan. Tapi itu market yang kita lihat dalam tanda kutip ini yang crash-nya rada parah nih. Nah, kalau semuanya kayak pullback yang agak dalam, biasanya 1-2 bulan harusnya marketnya udah pada bagus juga. Ya, nanti kita lihat ya emiten-emiten apa aja. Oke. Supaya nggak terlalu lama, kita coba lihat ya by chart ya. Nah, ini coba saya balik dulu kameranya. Oke, udah jelas ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, IHSG ini sebenarnya gambaran besar IHSG. IHSG sebenarnya kalau kemarin kita lihat ya berapa lama ya, dari 2014 sampai 2024 ini sebenarnya gimana sih, naik apa enggak ya? Kalau kita lihat ya dari Indonesia ya, coba saya ganti by monthly. Berarti kalau dari 2014 di sini ya, 2014 ya dropnya di sini. Sorry di sini. 2014 itu tunggu, hilangin dulu ini ya. 2014 kurang lebih IHSG-nya cenderung naik ya. Ini dari perspektif Indonesia rupiah. Tapi kalau semuanya misalnya nih kita ganti ke US dollar ya, punya perspektif. Sebenarnya dari 2014 ya sampai sekarang itu IHSG cenderung sideways ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat sebenarnya lebih dilihat dari kacamata fund manager yang di luar ya. Nah, makanya sebenarnya return IHSG nggak begitu bagus juga. Nah, biasanya kalau dari technical tuh kita bisa lihat ya, akumulasi distribusi. Nah, bisa aja ini distribusi, or kalau kita bilang dengan anggapan paling pesimis ya, kita bisa drop kemana? Mungkin ke 6256. Kalau kita ngomong pesimis ya, kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini IHSG sebenarnya nggak pernah bisa buat new high. Terus biasanya kalau nggak bisa buat new high, kalau teman-teman mau pakai kayak harmonic pattern, itu biasanya pullback lebih dalam ya, 6258. Anyway, di sini kurang lebih di arah support resistance. Ya berarti itu kita ngomong worst skenario-nya ya. Tapi kalau kita bicara skenario yang dari bulan Mei sampai Juli itu mungkin sell off sampai 1,5 bulan 2 bulan, ya harusnya IHSG itu akan mantul sampai ya minimal kita expect ke support paling dekat, support resistance paling dekat. Nah,
Kalau dilihat dari support resistance paling dekat kan sebenarnya udah dekat juga ya teman-teman, 7011, 7094. Nah, teman-teman bisa lihat juga IHSG ini ada 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Satu gap besar, ya, ini satu lagi gap kecil, tapi ini kan gampang ya kalau mereka mau drop sekali. Nah, terus apalagi yang bisa kita lihat, pergerakan di sini sebenarnya juga nggak sekencang waktu kita lihat ya 1, 2, 3 ini ya. Ini kan masih club clip ya, artinya club clip ya warna ada hijau, ada merah, hijau, merah. Nah, biasanya itu sebenarnya selling pressure-nya udah lumayan berkurang. Nah, berarti kalau kita mau jaga IHSG dengan asumsi selama 1-2 bulan ini sideways, ya ekspektasi paling bagus adalah ya IHSG bergerak ranging. Nah, itu mungkin kalau dari perspektif IHSG. Oke, kita lihat lagi dari mungkin ini sih DXY. Sebenarnya DXY ini arahnya kemana sih? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini garis yang kita buat ya. DXY ini memang structure market kan high, cenderung masih menguat, US dollarnya mungkin akan ada pullback kurang lebih di poin yang kita gambar di sini ya. Habis itu dia mungkin akan tetap jalan dulu naik ke atas ya. Nah, apalagi view yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat juga sebenarnya kan salah satu event paling besar ini kan bakal kejadian di bulan November ya teman-teman ya, which is itu di electionnya US ya. Nah, dengan adanya election ini bisa kita lihat mungkin US dollar itu akan cenderung masuk ke US-nya sendiri ya. Kalau enggak ya mungkin marketnya jadi nggak begitu menarik. Nah, ini mungkin bisa kita lihat. Nah, apalagi kita bisa lihat ya, tergantung siapa pemenang presidennya. Let's say kita bicara kayak Donald Trump ya, salah satu kandidat yang orang-orang bisa jadi presiden juga. Nah, kalau kalau si Donald Trump ini kan biasanya punya kecenderungan dia nggak suka perang ya. Mungkin perang ya, perang dingin. Terus juga kita bisa lihat dia juga kalau nggak ada perang, otomatis ya Ukraine sama Rusia itu mungkin akan lebih meredah. Terus perang-perang lain juga meredah karena dia lebih suka perang dagang ya. Nah, ini mungkin ya oil kita bisa expect dia itu akan lebih stabil di bulan November. Berarti dari jendela sekarang nih, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. So basically kita punya 6 bulan lagi untuk ekspektasi oil ini masih bergerak naik ya. Yang pertama, yang kedua, kita bisa lihat juga dari yield obligasinya kita. Nah, teman-teman judging sendiri nih ya. Teman-teman kan bisa lihat ya. Oke, ini kurang lebih, wait. Nah, teman-teman bisa lihat dari kita punya chart obligasi ya, ini by weekly or kalau teman-teman mau lebih clear lagi monthly ya. Ini sebenarnya pergerakannya gimana? Naik atau turun? Ya, kalau kita bisa lihat ini sebagai ranging ya, berarti ekspektasi ranging yang kita harapin ya, sebenarnya dengan yield ini semakin tinggi dia naik, semakin ke atas berarti semakin bagus kesempatan kita untuk masuk masuk obligasi karena kita dapat kupon bondnya lebih tinggi ya. Kalau misalnya kita bicara ya worst case skenario-nya orang-orang pada parkir ke obligasi, berarti ya kalau sebenarnya paling bagus 8,87% yield ya, otomatis di sana teman-teman harus lebih agresif masuknya ke bonds ya. Or teman-teman bisa lihat ini dekat-dekat resisten ya. Siapa tahu jebol-jebol dikit ya. Kalau semuanya di area 7.7 something ya, otomatis ya di situ mungkin good time untuk masuk obligasi. Nah, give it time ini 1-2 bulan ya, let's say 1-2 bulan terakhir atau 1-2 bulan ke depan marketnya akan naik, otomatis ya dekat-dekat resistensi 7,6 ya. Ekspektasinya pasar mungkin agak sepi ya karena parkirnya ke sini. Nah, itu sementara kalau kita bicara soal makro ya, dari tadi kita bicara IHSG yang pertama, terus yang kedua kita bicara soal yield obligasinya kita, terus berbicara juga soal DXY punya indeks ya, harusnya kita masih lihat ya minimal dengan ada view seperti itu kita bisa ekspektasi worst-nya sama best skenario kita apa ya, itu kalau untuk makronya. Oke, sekarang kita coba lihat ya yang kita punya stock pick itu sebenarnya ada satu yang hari ini kita take profit, itu ada di BCA. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kenapa kemarin kita sempat lihat BCA ya. Satu, kalau BCA ini kan biasanya ya apapun yang kejadian ya,
mau dia stock split lah, mau dia berapa kali turun juga akhirnya dia yang paling proven ya, marketnya lebih tahan banting ya, emiten lebih tahan banting ya, dari eranya bank digital yang digaung-gaungkan, akhirnya ya balik lagi BCA selalu bisa perform. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, ini pergerakannya dia ya dari 2020 sampai sekarang masih cenderung naik. Otomatis kalau teman-teman lihat sekarang ya, nah BCA kenapa kita masuk? Ya kemarin kita lihat ini sebenarnya ada gap ya, di sini area gap besar. Nah terus kurang lebih dia ini support resistance area, juga support di sini ya, makanya kita coba masuk di 93494 dan hari ini target kita sebenarnya kemarin sudah kena ya 9825. Masih naik lagi, kenapa? Ya karena tadi yang kita bicarain di depan ya, dengan adanya 25 basis point ini sebenarnya menguntungkan buat bank-bank yang kreditnya itu floating ya, kayak BCA dan Mandiri. Nah ini kenapa BCA itu masih ada di stoknya kita. Terus kita masih ngelihat juga ini ya ADMR, kita masih ngelihat biasanya kalau market itu nggak begitu bagus ya, berarti cenderung kan di drag down itu sama barang-barang yang big caps besar ya. Nah market gimana? Biasanya waktu kejadian seperti itu tuh ya, market ini lebih mitos pocketnya yang jalan. Nah makanya kita masih ngeliat ADMR ini sebenarnya juga masih good option juga ya, dimasuk kalau 129 115. Kenapa? Nah ini reasonnya seperti ini. Reasonnya adalah seperti ini. Waktu kemarin kita spot ini barangnya turun ya, terus habis gitu dia dengan ini kita kan belum ada konfirmasi dia naik, tapi dengan ada seperti ini biasanya behaviornya ya, barang-barang waktu market seperti ini biasanya behaviornya itu dengan ada reversal pas atau udah pullback. Nah itu sebenarnya kan potensi dia buat higher low. Nah ini sebenarnya timing untuk kita buy di harga lebih murah. Nah AMRT itu kita belum masukin lagi, tapi kita ngelihat sebenarnya AMRT ini juga big ranging area ya, beli bawah sell atas, beli bawah sell atas. Tapi kalau teman-teman lihat nih, sekali masuk, 2 kali masuk, 3 kali masuk, 4 kali masuk, so kita dapat 4 kali 11% ya dari tahun 2023. Nah itu sebenarnya enaknya kalau masuk di barang-barang yang ranging. Terus kita masih ngelihat PNL Life itu juga masih ada di stok kita ya, teman-teman bisa lihat entry point kita kurang lebih 276 292 dengan ekspektasi ini structure marketnya dia masih respect, so potensi 21% ya kalau masuk kemarin ya di 276 waktu kita pernah keluarin. Nah itu sebenarnya juga good point juga untuk masuk. Nah sebenarnya kemarin dengan adanya turunnya ISG itu buat bank-bank banyak yang buat gap. Nah seperti yang kalian tahu, gap ini sebenarnya bisa jadi target area untuk kenaikan. Menurut saya kalau area sekarang risknya cuma 4%, anyway 4% toh kalau kita cari 7% di market itu nggak susah juga ya, atau 5% ya untuk BEP. Sebenarnya ini good emiten yang kita boleh coba untuk entry sih. Terus kita juga masih punya Cars, ini juga sebenarnya kita dekat-dekat area support. Terus dia hari ini juga lumayan oke juga pergerakannya ya, 2 hari belakangan ya sempat mantul. Tapi kita lihat ya, support yang ada di terakhir major di sini itu nggak pernah ada penurunan seagresif seperti ini or seperti ini. Ini malah sebenarnya cuma turun dikit, dia masuk lagi ke atas. Nah ada emiten Dewa juga kita sempat masukin di tempatnya Terima Ideas ya, sampai hari ini juga masih bisa bertahan. Malah kalau main short term untuk trading ya 5860 itu sampai 69 udah bisa taking profit ya. Terus teman-teman juga bisa lihat tadi yang tanya Raja gimana ya, kita masih ngelihat Raja ini kan mungkin sentimennya ke oils ya. Oils ini selama ada perang biasanya lebih dapat sentimen positif ya. Nah kita bisa lihat Raja pergerakannya ranging ya. Kalau tadi kita lihat AMRT itu rangingnya gede, nah mungkin kayak Raja ini juga rangingnya lebih kecil. Berarti untuk short term trading pas waktu dia turun kita masuk, naik ke atas kita jual ya, seenggaknya walaupun nggak 31%, minimal 10-11% itu masih teman-teman bisa ngantongin ya. MAPI itu kita sempat cut loss karena kita kemarin berharap dia ranging, tapi penurunan kenceng gini dia cuma bisa sampai sini doang, support resistance terakhir dan dia drop. Tapi ada gap area di sini, but kita lagi cari untuk entry area atau chance untuk masuk lagi. Brand
itu juga salah satu yang kita lagi masukin watchlist. Kita masih cari untuk reason atau semuanya entry point ya. Tapi sementara untuk masuk harga sekarang menurut saya belum begitu menarik ya. BRMS itu lebih sentimen gold ya. Kita bisa lihat ya. Ini kemarin kita take profit di 167 dan dia drop ya. Untungnya kita take profit waktu di saat yang tepat ya. Sempat kemarin waktu kita dia masih naik lagi, tapi biasanya take profit nggak pernah salah. Nah, game plan-nya apa? Kita kalau bicara technical minimal kita misalnya structure marketnya nggak boleh ada new low ya. Tapi dengan seperti ini kemungkinan ada chance dia retrace lebih dalam ya, mungkin 146. Nah, nanti barusan kita coba masuk lagi. Oke. Sambil jawab pertanyaan yang lain ya. ESA gimana? ESA sudah jalan ya, naik ke atas. Dan kalau semuanya nanti kita mau lihat ESA-nya ya. ESA sebenarnya saya juga suka. Kita masih ngelihat mungkin kita masih nunggu pullback ya. Dengan asumsi kalau pullbacknya lebih dalam. Dan dari situ barusan kita coba untuk entry batut sekarang. Kalau masuk ESA menurut saya lumayan tinggi karena orang udah pada rally dari sini. Dan market kalau pas lagi drop atau semuanya lagi nggak begitu bagus ya, orang-orang mungkin trading nggak ke ESA. Makanya orang-orang pada lebih rame ke ini ya, barang-barangnya Prayogo Pangestu ya. Itu masih balik lagi ke sana kalau kita lihat ya, sentimen marketnya ke sana. Bukan sentimen marketnya, tapi lebih behavior dari trader atau investor ke sana. Terus ada juga Excel. Nah, Excel ini juga kita sempat masuk ya. Kenapa kita kemarin sempat hold walaupun harusnya kita udah cut loss? Karena apa? Ya, dia drop ini juga nggak gitu signifikan ya. Dikit banget kalau dibandingin trennya ya. Nah, ini teman-teman bisa sih coba untuk kurangi posisi juga dengan asumsi kalau dia turun lagi kita masuk lagi. Tapi sentimen yang kita bisa mainin di sini sebenarnya kalau friend sama Excel ini kan masih ada corporation juga ya. Nah, ini mungkin kita masih tinggal tunggu waktu kapan. AHAB juga kita masih ngelihat ya di area support resistance, terus dia masih respect daripada ya kalau kita mau pakai EMA line ya itu masih juga valid. Terus IMAS ini juga lebih ranging besar ya, kita masih ngelihat semuanya kayak barang-barang kayak gini kan tahu-tahu bisa meledak ya. Nah, biasanya harga-harga sekarang sih kita cuma jaga sekitar 6% risk ya, harusnya juga nggak mahal, murah juga. Jasa marga juga aspeknya harusnya barang kemarin dari yang sentimen dari lebaran harusnya kita bisa lihat laporan berikutnya akan lebih bagus ya harapannya ya. Tapi kita masih lihat ya nanti gimana. Terus ada Maha juga. Kita bisa ngelihat Maha, kita sempat take profit ya sama Glenn, sama tim ID juga. Dan kemarin di 196.202 kita coba untuk entry, but kalau semuanya ada pullback ya sebenarnya masih nggak telat juga untuk entry di area sana ya. Kenapa? Karena kita ngasih ngelihat ya dengan sentimen kayak tadi ya 25 basis points itu sebenarnya kita nggak percaya kalau itu akan sustain. Jadi kemana harusnya marketnya? Kita masih ngelihat sebenarnya sektor komoditi ini yang lebih bisa play out pas waktu market atau supaya rupiah itu nggak begitu bagus. Terus ada MDKA juga ya. MDKA kita sempat taking profit dan sekarang kita coba entry area 2450 sampai 2530. Nah, ini mungkin teman-teman bisa coba untuk clearing juga ya. Pani tadi yang tanya, Pani gimana? Yes, Pani ya sama ya, kita masih juga suka di area 525 sampai 5225 ya, kita masih percaya ini kita dari ranging movementnya ini masih bisa respect. Jadi kita masih ngelihat Pani dengan ada corporate action yang mungkin kita ekspektasi, siapa tahu ada isu lagi, or kita bisa lihat ya dia teman-teman bisa lihat ya pembebasan lahannya si Pani ini kan sudah sampai keronjo ya. Jadi harusnya kalau kemarin mereka cuma masukin total aset sekitar 1.100 hektar, berarti mungkin ya masih ada aset lain yang mereka belum masukin. Nah, apa yang harus kita lihat? Berapa sih harga perolehan mereka dan berapa mereka jual? So asumsi mereka jual semua di harga kayak 30 juta per meter persegi ya, or 20 juta per meter persegi. Dengan harga perolehan per meter persegi mereka cuma 1 juta. Harusnya ya dari Pani ini kan marginnya jadi tebal juga ya. Nah, apa yang harus ditunggu ya? Nanti kita harus tunggu pre-salesnya gimana.
Terus Temas itu sempat kita masukin, tapi ini area-area dekat stop loss ya, agak pelan juga, bukan agak pelan ya, pelan banget dari Februari, Januari ya, masih belum jalan juga. Ya barang-barang kayak gini kalau udah kelamaan mungkin kita hold cash, mungkin strategi yang lebih wise. Tugu juga kita masih ngelihat ya, area 175.99 itu mungkin masih bisa masuk. Terus Adaro kita juga masih ngelihat, harusnya bisa masuk. Hari ini sebenarnya dia closing gap ya, harusnya yang saya khawatirin sebenarnya dia pullback lebih dalam ke area 2520. But selama dia nggak ada new low, kita cuma antisipasi risknya sekitar 4%, sebenarnya juga masih worth it. Medco juga kita masih ngelihat area-area sekarang 1445, 1485 juga masih bisa untuk entry area ya. Balik lagi ya, sentimen oils ini sebenarnya juga nggak akan selesai dalam waktu cepat juga ya. Nah, apa yang menarik? Saya masih ngelihat ya, balik tadi kita bicara di awal kan, kita masih ngelihat sektor komoditi ya, sebenarnya juga masih bagus ya. Nah, kita masih ngelihat ya, rely on chartnya ini sebenarnya kan masih structure marketnya naik ya. Nah, apa yang harus diantisipasi? Kalau kemarin ya teman-teman bisa lihat bank-bank terus juga bank BUMN ini juga lumayan royal kasihin dividen ya. Nah kalau semuanya tadi sih Pak Erick Thohir sempat ngomong mungkin nggak akan mau kasih dividen gede-gede juga supaya jaga uang negara. Tapi anyway kita cuman lihat ya, selama structure marketnya dia respect dan sebenarnya kita udah jaga risk and rewardnya cukup bagus, tinggal marketnya arahnya kemana. So far kalau kita lihat dari PTBA ini kan ada ruang gap sampai 3.700, jadi kalau asumsi kita masuk harga sekarang sampai 3.700 ada 24% kenaikan ya. Nah itu mungkin boleh teman-teman consider juga. ISAT udah naik juga ya, tapi ini memang biasanya pergerakannya agak pelan ya. Terakhir mungkin kita masih lihat film ya, masih menarik. Nah itu sih. Nah kalau teman-teman lihat yes tadi PTBA udah dibahas ya. BSDE ada kemungkinan pattern shampoo ya. Oke, saya belum lihat BSDE sih. Waduh, kalau head and shoulder ya ini sebenarnya ya. Satu hal yang lebih menarik kita lihat dari BSDE ini, satu kan dia kan masuk ke proyek strategis negara. Terus yang kedua kita dekat support ya, atau area support ya. Sebenarnya kalau dia break dikit juga nggak gitu signifikan. Tapi teman-teman bisa lihat ya, secondary trend di sini tuh masih drop, masih turun. Kalau kita berharap masuk sekarang dan dia naik ke atas ya, sebenarnya terlalu spekulasi. Nah mungkin teman-teman juga harus perhatiin. Jangan sampai kita masuk nangkep pisau jatuh, tapi pisaunya masih jatuh. Akhirnya hari ini murah dan besok lebih murah. Yes, Inco itu kita ada masuk juga. Inco di area sekarang itu ada punya rekomendasi. Sebenarnya ada dua sih. Ada Inco dan yang kedua ada Antam. Nah Antam saya masih expect sebenarnya dia pullback itu cukup dalam sampai 1610 ya, 1610, 1620. Itu mungkin teman-teman juga boleh consider sih. Oke, kita coba lihat ALII. Ini juga masih drop, nggak begitu menarik ya. ASI juga kemarin kita bisa lihat ya, ini masih turun terus. Ini saya masih nggak begitu tertarik untuk masuk. BBRI, nah oke. Sekarang BBRI nasibnya akan sama nggak dengan BCA? Nah kalau kita bilang tadi ya, dengan floatingnya dia punya suku bunga, dengan floatingnya dia punya interest, sebenarnya BBRI ini kan majority dia lebih ke arah UMKM. Nah orang-orang UMKM ini nggak bisa nih kalau dikasih bunga floating ya. Tapi kalau semuanya kayak bank, kayak company atau semuanya emiten yang besar ya, untuk ke bank-bank yang seperti Mandiri itu kan floating buat mereka tuh biasa. Tapi kalau untuk rakyat-rakyat dan retail ya kasih floating mungkin mereka bingung, ini kok berubah-berubah ya, mereka juga nggak nyaman. Makanya benefitnya kenapa ke BBCA sama Mandiri ya, karena itu salah satunya. PNLF tadi ada di tempatnya kita ya, tadi kita udah bahas di depan juga sebelumnya. PNBN oke. Problem sama grupnya Panin ini sebenarnya pergerakannya lambat banget. Nah kalau teman-teman sabar dengan pergerakan lambat ya mungkin oke. Menurut saya mungkin lebih ke PNRF-nya daripada PNBN-nya ya.
BBRI besok rilis dengarnya jam 8.30. Oke, let's see besok gimana. Bumi. Nih, kalau Bumi sebenarnya kita bisa lihat ya kenaikan itu semuanya ini calon-calon reversal ditunjang sama semuanya volume lebih gede ya. Any pullback yang lebih murah harganya sebenarnya tempat untuk masuk entry lebih enak ya gitu. Brand tadi udah bahas. ICBP ini juga nggak begitu menarik sih sebenarnya ya. ICBP ya oke lah, kita masih tunggu dulu deh minimal seminggu 2 minggu ke depan. IOTF, waduh pertanyaannya barang-barang ini IOTF gimana? Udah naik bos, kalau masuk harga sekarang ya menurut saya ya takutnya nyangkutnya di atas. Tapi menurut saya ya barang-barang ini mungkin ada potensi jalan di pas market lagi nggak gitu bagus ya. Biasanya mid to small cap ini pada jalan, kita tunggu aja ya. Terus Goto belum begitu menarik juga, tapi Goto ini ada potensi perbaikan dari dia punya fundamentals ya. TINS, oke, TINS ini juga boleh kita masukin watchlist ya. Kita coba masuk di 895 ya. Kita masih ngeliat dengan adanya kemarin setelah yang illegal miningnya dia selesain, harusnya pelan-pelan TINS punya produksi bakal on track ya. Jadi kita masih tunggu. Tapi kalau main TINS ini lebih ke long term play juga ya. Jadi mungkin teman-teman harus ready untuk lebih panjang aja untuk trading atau main di sini. Mayora ya ini pergerakan oke, Mayora juga menarik sih harga-harga sekarang ya, tapi main 7%. Nah, worth it nggak untuk nunggu 7% ya? Oke, kita lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7. Wah, 7 hari 7% dari 1% ya. Nah, worth it nggak? Kalau nggak worth it ya mungkin teman-teman bisa coba cari yang lain gitu. BBCA bisa masuk di harga berapa? Ya nanti kita lihat di Madis, kita akan update. Energi kita masih ngelihat ya, saya juga suka energi ini ya. Anyway energi ya, think kalau semuanya di area 204 itu mungkin kita coba untuk entry. Tekim sama INKP bagusan mana? Tekim sama INKP. Oke. Ya menurut saya lebih suka INKP-nya terus terang ya. By chart kalau semuanya ada pullback ya. Doit juga saya suka, dia udah jalan dulu ya. Kalau semuanya dia ada pullback di 430 ya itu mungkin saya akan coba entry ya. DCA aja ya, BCA bisa dibuat DCA, bisa dibuat masuk kapanpun, yang paling penting punya duit untuk masuk lagi ya. Tapi teman-teman harus lihat ya, kemarin 1 tahun return BBCA mungkin 16% kalau nggak salah ya. 16 itu berapa persen. Nah kalau semuanya kita lihat ya, tahun lalu itu yang lumayan gede kan BMRI, BBNI, BBRI, BBCA. Nah by tahun ini sampai Maret itu hampir menyamai sama return dia secara share price ya, dari Januari sampai Desember. Jadi kalau semuanya kita ngomong ya, kalau semuanya ada drop sekitar 20%, bang dari peaknya ya mungkin teman-teman boleh lumayan kolek ya, dengan asumsi kalau masuk itu kita bisa tidur lebih nyenyak ya. UNTR saya suka, area-area sekarang kita coba entry boleh sih karena dia cuma 3% ya, sebenarnya kecil banget ya kalau 3%, tapi size-nya UNTR ini kan juga masuk duit berapapun gak ada masalah. Nah ini mungkin teman-teman juga boleh consider ya kalau memang duitnya putarannya lumayan gede. Toba juga lumayan ranging ya, kalau masuk harga sekarang sebenarnya kita cuma jaga ya kurang nggak sampai 12% ya, mungkin sekitar 7-8%an. Nah itu mungkin kalau di Toba. PGO menurut saya nggak begitu menarik ya, secara chart itu dia masih ranging ya, area-area oke, bukan nggak menarik ya. I think terus 1170 kalau teman-teman mau spek di area sana boleh. VKTR juga ini masuk watchlistnya kita juga, cuman kita masih belum masuk untuk sekarang ya. Saya masih mau lihat 1-2 minggu ke depan. NCKL juga harusnya dia ada corporate action ya harusnya ya. Kita masih lihat corporate action gimana. Tapi kalau semua harga sekarang masuk, skip ya. Archie, kalau kita lihat Archie ya ini nggak menarik juga ya. Telkom, kalau kita lihat Telkom, waduh, ini kita ada gap segede bagong ya. Tapi kalau semuanya harga sekarang ya, sebenarnya kalau barang-barang kayak gini yang kita pakai itu cuman kayak trading cepat ya, closing gap dan kita check out.
MDKA tadi udah dibahas. FWCT ya barang-barang begini sebenarnya oke juga. NCKL tadi udah bahas. Jadi kurang lebih ya barang-barangnya nggak banyak pilihan ya. Mungkin apa ya, coba kita lihat ya. Dari teknologi nggak ada yang begitu menarik. Atau teman-teman mau pakai ini sentimen euro, karena biasanya dulu kan setiap Piala Dunia ya jadi sentimen buat model-model SMA. Nah, ada yang tanya Elsa tadi, Elsa gimana? Elsa udah take profit bos, udah deket-deket support, deket-deket resisten gini, udah lumayan tinggi ya. Menurut saya nggak begitu worth it untuk masuk ke sini. Arko mungkin ya yang lebih menarik ya, kalau pas lagi pullback. PDBP yes good, tapi itu bukan untuk semua orang juga sih kalau PDBP. Yes, gap segede bagong. SMGR, INTP ya kalau ini barang begini masuk sih bisa sakit hati ya, turun segitu kenceng ya. Nah mungkin kalau saya sih tunggu hold dulu, nggak mau masuk dulu, wait and see dulu di sini, sabar masuknya. INTB juga sama, nggak begitu menarik ya. Nah ini mungkin harus lebih selektif ya, masuk pas market nggak gitu bagus. Oke, wait. Bukalapak ya naik 5%, tapi ya overall juga masih downtrend. So far ya pemilihan sahamnya ya nggak jauh-jauh ya, harusnya kayak ya grupnya Prayogo lah, komoditi lah, atau semuanya kayak oils lah, mungkin lebih ke sana sih ya. Saya lihat ya. Nah, coba deh kita lihat oils ya. Oils brand. Nah, kita bisa lihat chart cenderung naik. Nah, mungkin cari yang oils ya, mungkin lebih menarik ya. Atau semuanya kayak ini ya, crude oil. Nah, ini juga masih menarik ya, cenderung naik ya. Cari inilah, cari yang oil related atau proxy oil ya. Nah, itu mungkin boleh. Terus, waduh, ini sih barang-barangnya nggak begitu seksi sektor marketnya. Hill lagi turun ya, belum menarik ya. Nice. Udah turun juga. Nah ini juga boleh sih kalau mau spek-spek ya. Yang hebat tuh yang model kayak Aman nih, dia naik terus nih, nggak ada yang lihat tapi dia terus naik ya. Kalau setelah MSCI dia masih naik juga. BRPT juga masih ranging. Nah ini juga kita masih suka ya. Kita masih tunggu, kalau semuanya dia masih respect supportnya, harusnya dia bisa rebound juga. PMMP, aduh nggak dulu deh. Naik kencang, turun kencang, naik sendiri, turun sendiri. Nah barang-barang begini saya biasanya akan hindarin juga. Jarang banget barang begini masuk ke Terima Ideas ya, hampir nggak pernah juga. Apalagi ya, kita lihat. Wah, apalagi barang-barang yang kemarin udah pada kena ini ya, full call option ya. Nah ini mungkin juga jadi berantakan. INKP bukan, INKP tekim tadi udah. Nah ini udah PDPP. Nah ya PDPP nih, kalau teman-teman mau lihat chartnya ini juga sebenarnya masih naik juga ya. Harga sekarang masuk sih boleh, tapi size-nya mungkin teman-teman perlu perhatiin ya. Upside 15-16% ya, taking profit. Terus ya duitnya diambil buat makan-makan ya, barang-barang pas lagi begini ya. Asa sih dekat-dekat support memangnya, cuman saya nggak begitu suka ya. Fundamentally dia nggak masalah ya, barang-barang ini ya. Cuman ini masih tech sector related juga. Kalau saya lebih suka ke komoditinya, I think kalau sudah pilih komoditi atau ini ya saya lebih pilih komoditinya. RI Friend, Oke, jadi RI Friend ini sebenarnya kan kita harus lihat ya, kan dia memang ada mau rencana merger sama Excel ya. Kalau semuanya kayak RI-nya ini buat apa, kita harus cari tahu dulu ya. But menurut saya kalau seumpamanya aset-asetnya Friend ini udah nggak ada, otomatis ya RI-nya buat apa? Buat saya jadi pertanyaan besar gitu. SMDR saya masih ngelihat ini bagus juga. Kenapa? Ya sentimennya sebenarnya masih ke arah perang ya. Biasanya kalau kita lihat ya pas perang ini ya, jalur pelayaran ya, mereka cenderung harganya di kartel. Tapi ya untuk short term ya. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat SMDR
Downside-nya sekitar 6% dari 298 ya oke. Itu sebenarnya not bad juga ya. Mungkin kalau kita lihat ya kayak Suri itu juga lumayan bagus juga ya chartnya. Nah ini mungkin kalau mau trading yang barang-barang goib ya ini juga masih bisa ya. Wintermar itu juga masih cukup kuat ya. Saya masih ngelihat Wintermar ini masih punya long story juga ya. Terus apalagi nih, Meta ini ya tender offer ya teman-teman, jangan lupa ya kalau mau ikut tender offernya ya. Bank Digital Agro, waduh Agro ini juga nggak menarik dah begini. BBKP juga menarik. Oh iya, salah satunya yang mungkin dapat benefit ya kayak BCA sama Mandiri karena ada 25 basis point kenaikan ya. Bank NISP ini juga teman-teman mau lihat sih ini. MIDI sih boleh, tapi saya nggak begitu suka model chart seperti ini. Kencang ya, masih menunggu kurang lebih seminggu 2 minggu. Kita masih lihat lagi nanti berikutnya gimana. Agro agak rontok. Waduh, agro bukan agak rontok lagi nih, rontok banyak nih. BBYB ya, BBYB juga masih belum menarik ya. OBMD ini mungkin kita harus lihat nih berapa free floatnya, terus dia punya transaksi per hari berapa, turnovernya, jangan sampai masuknya kebesaran di sini. LSCH Charlie Hospital nggak deh kalau ini ya. Arto yang menarik itu karena dia ada gap, terus dia ada kayak divergent ya, tapi mungkin lebih baik jaga risknya aja. Ekspektasi risk mungkin ya 8-10% lah maksimal ya kalau dia drop, dan mungkin kita liquid dulu barangnya, ambil sisa duitnya. MBMA tadi udah dibahas di depan. Mayora juga udah. Oke, ini kalau kita lihat ya market pas lagi jelek begini ya, mungkin teman-teman sabar aja, karena cycle seperti ini biasanya normal ya. Pas 1 tahun yang tadi kita bicara di awal, biasanya 1 tahun ya kurang lebih Oktober, November, Februari ya itu biasanya ada kenaikan. Nanti April, Mei itu naik juga. Habis itu Mei agak rontok marketnya ya karena orang pada mau liburan juga ya, liburan anak sekolah juga. Nah mungkin kalau kita ngelihat ya Julai itu biasanya barang-barang udah pada bagus juga. Nah teman-teman bisa lihat ya polanya berulang nih teman-teman ya, pas dekat-dekat bulan puasa juga market lagi sepi ya, kerja lagi sepi ya. Ya otomatis menurut saya kalau kita udah lihat kecenderungan seperti itu ya, bulan-bulan segini teman-teman mungkin bisa untuk antisipasi lebih hati-hati ya. Nah apa lagi yang bisa kita lihat berikutnya ya, kita mungkin lebih ke bukan top down ya, bottoms up ya. Karena pas market ini kan kita lihat ya sentimen jalannya cuma 2 hari, or semuanya laporan keuangan bagus cuma jalan 2 hari. Nah marketnya jadi lebih ganti-ganti nih sektornya. Jadi itu dulu sih. Nah itu dulu sih teman-teman kalau untuk update hari ini. Hopefully tadi cukup bantu pas market lagi seperti ini. Ingat ya tadi kayak obligasi itu pas lagi naik itu teman-teman boleh coba stop juga ya. Nah kalau teman-teman yang duitnya nggak begitu sekali masuk obligasi mungkin agak gede, nah teman-teman bisa masuk ke reksadana yang pendapatan tetap misalnya ya, karena teman-teman kan nggak perlu beli cukup banyak ya, karena satuannya si mutual fund kan lebih kecil lah, mungkin itu juga lebih menguntungkan, lebih fleksibel buat teman-teman yang mungkin nempatin atau alokasi dananya ke mutual fundnya nggak gitu gede. Oke, itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin selama 45 menit ya. Kita ketemu lagi next week. Jangan lupa ya, ada liburan panjang bulan Mei tanggal 8 nanti ya. Nah, itu mungkin sekitar 5 hari ya. Ekspektasi market kalau pas lagi liburan panjang ya, orang-orang pada cash atau semuanya orang-orang pada jualan porto ya, termasuk T+2 dan segala macam. Nah, mungkin teman-teman harus ini aja antisipasi itu. Itu aja teman-teman, thank you buat yang lainnya dengar ya, udah berapa menit. So see you, ketemu lagi next week. Malam semuanya.